Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah bismillahi walhamdulillah. Salatullah salamullah ala toha rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuhu. Innallaha balighu amrih. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Shadaqallahul azim. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang diberikan dalam menjalani hidup dan kehidupan kita. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa, mengawali tausiah kita, kami ingin sampaikan sebuah kisah dari tabi'in. Seorang hamba Allah bernama Ahmad bin Miskin. Suatu ketika, Ahmad bin Miskin ini setelah melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid, beliau tidak beranjak dari tempat duduknya. Ahmad bin Miskin bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahmad bin Miskin berzikir dan mengadukan nasibnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai waktu duha masuk, lalu seorang sahabat bernama Abdullah menghampiri Ahmad bin Miskin. Abdullah bertanya, "Ya Ahmad, ada apa gerangan? Kenapa dari tadi aku lihat engkau selalu bermunajat kepada Allah? Seakan-akan engkau mengadukan suatu nasib. Ada apa, saudaraku?" Mendengar pertanyaan dari Abdullah, maka Ahmad bin Miskin menceritakan keadaannya kepada Abdullah. "Ya Abdullah, sungguh hari ini aku punya masalah yang sangat besar sekali. Aku mempunyai hutang. Dan hari ini merupakan jatuh tempo dari hutangku. Seandainya aku jual rumah beserta isinya, ya Abdullah, aku tidak akan mampu membayar hutang-hutangku. Ditambah lagi hari ini, aku tidak mempunyai satu potong roti pun untuk bisa dimakan oleh anak dan istriku." Maka mendengar hal yang seperti itu, Abdullah mengatakan kepada Ahmad bin Miskin, "Ya Ahmad, aku ini adalah saudaramu. Aku akan bantu kamu. Kebetulan hari ini aku membawa sepotong roti. Maka bawalah roti ini pulang, berikan kepada anak dan istrimu. Dan aku akan pulang ke rumahku. Aku akan lihat keadaan keuanganku, dan aku akan bantu kamu." Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mendengar jawaban dari Abdullah, maka Ahmad bin Miskin pun beranjak dari masjid untuk pulang ke rumahnya dengan membawa sepotong roti untuk diberikan kepada anak dan istrinya. Namun subhanallah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pertengahan jalan Ahmad bin Miskin bertemu dengan seorang wanita yang sedang menggendong anaknya. Anaknya sedang menangis. Lalu wanita itu mengatakan kepada Ahmad bin Miskin, "Ya Tuan, berikanlah kami sepotong roti. Sungguh anak yang aku gendong ini adalah anak yatim. Sudah 3 hari kami tidak makan, ya Tuan." Mendengar tuturan dari ibu itu, Ahmad bin Miskin pun berpikir,
Di satu sisi keluarganya membutuhkan, tapi di sisi lain ada orang lain yang lebih membutuhkan itu. Pada akhirnya Ahmad bin Miskin memutuskan untuk memberikan sepotong roti itu kepada ibu itu. Ya ibu, ambillah sepotong roti ini, berikanlah kepada anakmu. Sepertinya kamu lebih membutuhkan daripada kami. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu Ahmad bin Miskin beranjak pulang ke rumahnya. Tapi subhanallah, 30 meter sebelum sampai ke rumahnya, ternyata temannya Abdillah sudah lebih dulu sampai di rumahnya. Lalu Abdillah mengejar Ahmad bin Miskin, ya Ahmad, cepatlah datang ke rumahmu. Ada seseorang yang sedang menunggumu di rumahmu, ya Ahmad. Ahmad bin Miskin merasa gemetar. Apakah orang yang menunggunya, orang yang menunggu hutang? Maka semakin ada ketakutan di dalam hati Ahmad bin Miskin. Maka berlahan Ahmad bin Miskin masuk ke dalam rumahnya. Tapi subhanallah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata yang ada di dalam rumah Ahmad bin Miskin adalah seorang saudagar. Dan saudagar itu berkata kepada Ahmad bin Miskin, ya Ahmad, aku ini adalah teman daripada almarhum ayahmu yang 30 tahun lalu aku meminjam 300 dinar kepada ayahmu. Lalu aku cari informasi, ternyata ayahmu sudah meninggal dan tidak ada satu orang pun ahli waris yang bisa menerima pengembalian hutangku. Dan aku tahu hanya engkaulah satu-satunya hari ini yang berhak untuk menerima ini. Maka dari itu ya Ahmad, terimalah hutang. Terimalah 300 dinar ini. Subhanallah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan di luar ternyata sudah ada seekor onta yang membawa 2 tas yang berisi berlian. Maka saudagar itu mengatakan, berlian-berlian ini adalah hasil dari perniagaanku. Dan aku berniat, kita akan bagi 2. Yang sebelah kanan engkau ambil ya Ahmad, dan yang sebelah kiri akan aku ambil. Subhanallah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada Ahmad bin Miskin. Lalu siapakah Ahmad bin Miskin ini yang begitu diperlakukan istimewa oleh Allah Subhanahu wa taala? Ketika beliau mempunyai masalah, lalu Allah Subhanahu wa taala carikan jalan keluar dari masalahnya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan Ahmad bin Miskin rizki dari arah yang tidak pernah dia sangka-sangka. Siapakah Ahmad bin Miskin itu ya pemirsa? Ahmad bin Miskin adalah seorang hamba Allah yang senantiasa menjaga puasa Ramadannya. Ahmad bin Miskin adalah orang yang setiap tahun mendapatkan gelar takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Ahmad bin Miskin adalah orang yang mendapatkan fasilitas takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala memang berjanji bagi orang-orang yang bertakwa, maka Allah akan berikan 3 keistimewaan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuhu. Innallaha balighu amrih. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kata Allah, bagi orang yang bertakwa, yang pertama fasilitas yang dia dapatkan, Allah akan berikan jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Begitulah Ahmad bin Miskin, orang yang selalu menjaga ketakwaannya kepada Allah, maka Allah berikan jalan keluar dari setiap masalahnya. Lalu yang kedua, fasilitas takwa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang senantiasa menjaga puasa Ramadannya,
wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rezeki dari arah yang tidak pernah dia sangka-sangka. Begitulah kisah Ahmad bin Miskin. Tidak pernah terbayangkan persoalan keuangannya bisa terselesaikan dari seseorang yang pernah berhutang kepada ayahnya. Dia dapatkan rezeki dari arah yang tidak pernah dia sangka-sangka. Begitulah fasilitas takwa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang senantiasa menjaga ketakwaannya. Dan yang ketiga, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fasilitas takwa itu Allah akan cukupkan keperluan kita. Baik keperluan kita di dunia dan juga keperluan kita di akhirat nantinya. Bukankah kita orang-orang yang beriman ini mempunyai keperluan untuk mendapatkan kebahagiaan hidup kita di dunia, keselamatan hidup kita di akhirat, dan terhindar kita dari api neraka? Sebagai doa yang selalu kita panjatkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allah akan ijabah doa itu ketika kita senantiasa menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, dari beberapa hari kesempatan Ramadan yang masih kita punya, mari kita perbaiki kualitas ibadah kita. Kita manfaatkan puasa Ramadan kita agar kita mendapatkan gelar takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan pernah tahu apakah kita akan bisa bertemu dengan Ramadan pada tahun berikutnya. Tidak bisa kita memprediksi kehidupan kita. Kita tidak tahu kapan Allah akan memanggil kita. Kita tidak tahu bagaimana cara Allah akan memanggil kita. Dan kita tidak tahu di mana tempatnya Allah akan memanggil kita. Yang bisa kita lakukan adalah mempersiapkan bekal. Dan sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian tausiah kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.